Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan khotbah di minggu ke-7 setelah Trinitatis pada tanggal 18 Juli tahun 2021 yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai tema dalam ibadah Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, Injil adalah berita sukacita, kabar baik dari Allah atas dunia ini. Melalui berita Injil, kita menemukan akan betapa besarnya kasih Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan Roma pasal yang pertama ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, rasa syukur atas kasih karunia Allah itu hendaknya selalu melekat dalam diri kita. Sebab kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, namun karena kasih karunia Allah semata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Efesus ketika ia berada dalam penjara di Roma. Surat Efesus berisi nasihat agar semua orang percaya sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Allah. Adapun kehendak Allah melalui Tuhan Yesus adalah agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang ada di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Surat Efesus yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Yunani yang percaya kepada Kristus. Dua golongan yang berbeda ini, yaitu Yahudi dan Yunani, berada dalam satu jemaat saat itu.
yaitu di jemaat Efesus. Pada umumnya, orang Yahudi begitu bangga dengan tanda-tanda lahiriah mereka. Lalu, hal itu mereka pakai untuk merendahkan orang-orang Yunani yang tidak bersunat. Kebanggaan diri menjadi penyebab terjadinya tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain. Namun, di dalam Kristus, tembok pemisah diruntuhkan dan tidak lagi ada perbedaan ras, suku, etnis, bahasa, seperti tertulis dalam Galatia 3 ayat 26 hingga ayat 29. Artinya, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mempersatukan setiap orang, sehingga tidak ada lagi perbedaan dan perseteruan, melainkan suatu kehidupan yang rukun, kesatuan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui salib Kristus, maka setiap perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi sesungguhnya telah diakhiri. Tuhan Yesus telah mempersatukan setiap umat untuk menyatu di dalam kasih-Nya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya bukan meniadakan hukum Taurat itu, melainkan ia menyempurnakan hukum Taurat itu. Sebab Yesus adalah kegenapan hukum Taurat itu sendiri. Kedua golongan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang, namun mereka adalah sama di hadapan Tuhan, karena telah dipersatukan di dalam kasih Kristus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa melalui kedatangan Tuhan Yesus, maka tembok pemisah telah diruntuhkan. Dan inilah rasa syukur yang tak tergantikan dengan apapun juga. Hal itu sangat jelas diaparkan oleh Rasul Paulus, sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang ke-17, bahwa kedatangan Yesus adalah memberitakan damai sejahtera kepada semua orang. Di dalam Kristus, mereka yang jauh dan yang dekat telah terikat dalam satu roh yang melaluinya mereka beroleh jalan masuk kepada Bapa di surga. Dengan demikian, mereka bukan lagi orang asing dan pendatang, namun mereka adalah kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini sangat relevan di sepanjang zaman, baik dahulu pada zaman penulisan surat ini, bahkan hingga saat ini. Apa yang terjadi di Efesus? Lewat sederet perseteruan yang terjadi pada masa itu, juga sering tampak di tengah kehidupan kita saat ini. Di mana-mana sering terjadi perselisihan, perseteruan, dan pada umumnya itu disebabkan oleh egoisme yang sangat tinggi. Ada begitu banyak orang yang merasa paling sempurna, merasa paling mampu dalam segala hal, merasa paling layak untuk dihormati. Dan baginya orang lain tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya. Ia mampu melihat segala kejelekan dan keburukan orang lain. Baginya, apa yang diperbuatnya adalah yang paling benar, dan perbuatan orang lain adalah sama sekali tidak benar. Tentu jika hal itu dibiarkan, maka tak heran perselisihan di mana-mana pasti akan terjadi, baik di lingkungan masyarakat, bahkan termasuk di tengah lingkungan persekutuan orang percaya, yaitu di gereja. Tak dapat dipungkiri betapa seringnya muncul perselisihan di dalam gereja, diakibatkan oleh sikap ego yang sangat tinggi, yang selalu ingin menang sendiri, merasa paling sempurna, dan menilai orang lain adalah salah. Ada sebuah ilustrasi tentang maraknya perseteruan di tubuh gereja. Kisah ini diungkapkan oleh John Wesley, pendiri gereja Metodis.
di mana kala itu ia merasa bingung karena ada begitu banyak aliran di dalam gereja dan semua aliran itu saling membenarkan yang paling baik. Kisahnya seperti ini. Suatu hari John Wesley bermimpi, dan dalam mimpinya itu ia dibawa ke pintu gerbang neraka. Di sana ada seorang malaikat yang menjaga. Lalu John Wesley bertanya, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat itu menjawab, "Banyak." John Wesley kembali bertanya, "Apakah ada orang Calvinis?" Malaikat itu menjawab, "Banyak." "Apa ada orang Baptis di sini?" Malaikat itu juga menjawab, "Banyak." Akhirnya John Wesley bertanya, "Apakah di sini juga ada orang-orang gereja Metodis?" Malaikat itu menjawab, "Juga banyak." Lalu John Wesley dibawa ke pintu gerbang surga. Di sana ada malaikat lain yang menjaga, dan ia bertanya kepada malaikat itu, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat menjawab, "Tidak ada." Ia bertanya lagi, "Apakah ada orang Calvinis?" Malaikat menjawab, "Tidak ada." "Apa ada orang Baptis?" "Tidak ada." Akhirnya John Wesley bertanya, "Apakah ada orang gereja Metodis di sini?" Malaikat menjawab, "Juga tidak ada." Dengan bingung dan putus asa, John Wesley bertanya, "Kalau begitu, siapa yang ada di dalam sana? Siapa yang ada dalam surga?" Malaikat itu menjawab, "Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus." Saudara terkasih, dari kisah itu kita dapat memaknai bahwa ternyata perbedaan itu janganlah dijadikan sebagai dasar untuk sebuah perselisihan. Sekalipun ada begitu banyak aliran dan ajaran di tengah-tengah gereja, namun sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan komitmen untuk saling memelihara kesatuan dan kedamaian. Bukan organisasi gerejanya yang paling utama, namun yang paling utama adalah apakah gereja itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah firman Tuhan sebagai pegangan dan petunjuk hidup yang mereka lakukan atau tidak. Apakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka atau tidak. Jadi, tak perlu meributkan hal-hal yang tidak prinsip seperti yang diperdebatkan jemaat Efesus kala itu, tentang sunat dan tidak bersunat, tentang orang yang jauh dan yang dekat dengan rahmat Allah. Adapun hal yang kita butuhkan adalah damai sejahtera dari Kristus. Jika kita beroleh damai di dalam Tuhan, maka persoalan apapun akan menjauh atau akan dapat kita hadapi dengan tenang. Namun jika damai itu jauh dari kita, maka kesatuan dan kehidupan yang penuh dengan kerukunan itu akan susah kita capai. Ada sebuah ungkapan yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Bunda Teresa. Ia berkata demikian, "Kedamaian dimulai dengan senyuman." Kedamaian dimulai dengan senyuman. Jika kita merenungkan makna ungkapan itu, walau sangat singkat dan sangat sederhana, namun itulah yang sebenarnya. Sebuah senyuman yang tulus pasti memiliki sejuta arti. Dan pada hakikatnya, di dalam senyuman itu pasti ada kedamaian. Ada kasih yang tulus. Mustahil seorang yang berselisih mampu saling melempar senyum dengan ketulusan. Namun sebuah perselisihan bisa saja berakhir hanya dengan melemparkan sebuah senyuman yang tulus. Sangat sederhana, namun itulah kehidupan. Dan untuk membuktikannya,
saudara dapat mencobanya setelah saudara mendengarkan khotbah ini. Lemparkan senyummu kepada orang lain. Kiranya senyuman itu mampu meneduhkan situasi, memberikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara yang terkasih, melalui penjabaran firman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus telah meruntuhkan tembok pemisah. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang berupaya untuk membangun tembok itu kembali. Hiduplah dalam damai dan dengan penuh kerukunan antara yang satu dengan yang lain. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di mana engkau bekerja, terlebih di tengah-tengah gereja. Bangunlah persekutuan yang penuh dengan kasih. Jangan membangun tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dengan kerukunan. Mari kita belajar untuk saling menerima dan saling menghargai. Jangan jadikan perbedaan, baik itu perbedaan usia, gender, pendidikan, status sosial, dan pola pikir menjadi sebuah akar permasalahan. Namun jadikanlah itu sebagai dasar untuk saling menguatkan, sehingga persekutuan kita semakin lebih baik lagi. Kiranya persekutuan di tengah jemaat, baik antara sesama pelayan dan antara sesama warga jemaat, semata-mata dibangun dalam kasih. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sang kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Yesus Kristus adalah batu penjuru, di mana di dalam Dia bangunan itu rapi tersusun dan menjadi bait yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus adalah pusat. Dialah yang paling utama, yang harus kita sembah, dan Dialah yang harus kita layani. Dialah sang juru selamat hidup kita, yang telah menyelamatkan dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Di dalam Yesus, kita turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, agar kita hidup dalam kekudusan dan berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berupaya untuk membangun tembok pemisah itu, dimanapun saudara berada. Jika saat ini, dunia ini dilanda pandemik virus corona, kita juga harus menyingkirkan virus-virus yang lain, yang juga sangat merusak kesatuan dan kedamaian di antara kita, yaitu virus kebencian, virus amarah, virus dendam, virus iri hati, virus egoisme. Mari kita lenyapkan semuanya itu dengan antivirus yang paling ampuh, yaitu firman Allah, kasih Kristus, dan damai sejahtera dari Allah di tempat yang maha tinggi. Mari saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi. Jangan lagi ada di antara kita yang menganggap dirinya lebih benar atau lebih hebat dari yang lain. Sebaliknya, yang kuat imannya harus menolong mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Kita harus berusaha saling melayani karena kita adalah sesama anggota dalam satu keluarga Allah. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang terkasih, marilah kita menjalani kehidupan ini dalam penuh damai, sukacita, dan rasa syukur dalam kasih Kristus, agar benar-benar terciptalah kesatuan dan kedamaian di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan memampukan kita untuk selalu menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dengan Roh yang kudus, agar kami mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan kesatuan dan damai yang daripada Allah yang Maha Kuasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.